Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita seharusnya terus bersyukur kepada Dia yang memberikan kesempatan untuk kita dapat mendengarkan firman yang terus menolong dan menguatkan kita. Hari ini kembali lagi kita akan merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kita senantiasa berjuang untuk berbuah bagi kemuliaan-Nya. Marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kasihanilah kami dan anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus yang memberikan pengertian dan kekuatan bagi kami untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara yang terkasih, rasanya tidak akan ada orang yang dapat mengerjakan hukum Taurat lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Paulus. Sehingga ketika kita membaca kitab Filipi, maka kita akan melihat bahwa Paulus secara jasmania mengerjakan hal-hal Taurat itu dengan sangat sempurna. Tetapi yang menarik dari perkataan Paulus ialah ketika apa yang dulu dia anggap sangat berharga, kini dia anggap sebagai sebuah sampah. Karena bagi dia mengerjakan hukum Taurat tanpa iman yang benar kepada Kristus adalah sebuah kesia-siaan. Saudara yang terkasih, jika kita melihat judul dari perikop yang baru kita baca ialah arti hukum Taurat. Sesungguhnya hukum Taurat dikerjakan bukan supaya kita mampu menghampiri Allah, bukan juga supaya kita seakan-akan menyogok Allah sehingga kita dapat memasuki kerajaan yang kekal itu. Tetapi melakukan hukum Taurat adalah sebuah buah dari iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita harus menyadari identitas kita sesungguhnya adalah anak Allah. Setelah kita kehilangan identitas kita selama ini, di mana kita telah diperbudak oleh dosa, mata kita telah dikaburkan oleh si jahat, sehingga kita tidak tahu lagi bahwa kita adalah anak dari Raja yang menang. Kita selama ini sibuk mengerjakan apa yang kita bisa. Kita sibuk melakukan apa yang membuat kita puas. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya kita diselamatkan karena anugerah di dalam iman kepada Yesus. Saudara yang terkasih, ketika Paulus menuliskan kalimat-kalimat ini kepada jemaat di Roma, ia sesungguhnya ingin meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya perbuatan baik tidak akan membawa seseorang kepada Allah. Tetapi perbuatan baik itu adalah sebagai bukti identitas kita sebagai anak Allah. Saudara yang terkasih, saat kita menemukan identitas kita di dalam Tuhan, maka saatnya kita menyadari bahwa kita harus terus berjuang melakukan perbuatan baik sebagai buah yang matang untuk dicicipi oleh banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Saudara yang terkasih, apakah selama ini kita masih kebingungan kita berasal dari mana? Apakah selama ini kita masih kebingungan apa yang menjadi tujuan kita, mau kemana kita pergi? Kini Yesus memberikan jaminan yang pasti bahwa kita telah dibangkitkan bersama dengan Dia. Kita telah mati bersama dengan Dia. Dosa-dosa kita telah dihapuskan. Dosa yang selama ini menutupi identitas kita, kini telah ditiadakan. Maka identitas kita yang baru telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang terkasih, perbuatan baik kita tidak akan mempengaruhi status kita, tetapi hanya karena kematian dan kebangkitan Yesuslah yang mampu mengubah identitas kita dari anak-anak gelap menuju kepada anak-anak terang. Saudara yang terkasih, sedang berada di manakah kita saat ini? Apakah kita hidup menurut terang Allah, atau apakah kita masih hidup menurut kegelapan? Saudara yang terkasih,
ketika Paulus menyebutkan semua perbuatan-perbuatan Taurat yang ia kerjakan sebagai sampah, maka apakah kita mau melakukan apa yang dimaksudkan Paulus sebagai sampah? Tidakkah kita mau belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Saudara yang terkasih, kini Paulus sekali lagi menekankan kepada kita bahwa status kita sebagai anak Allah, mengerjakan hukum Taurat, adalah sebagai buah dari pertobatan kita. Mari, kerjakanlah yang terbaik di dalam iman kepada Kristus dan tunjukkanlah buah itu, karena sesungguhnya identitas kita selama ini telah diperbaharui di dalam Yesus. Terpujilah Ia yang mengubah identitas kita menjadi anak Allah, yang menolong kita untuk berbuah bagi kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti dapat berbuah bagi kemuliaan-Nya. Amin. Bapa di dalam surga, kami kehilangan identitas kami karena dosa, karena keinginan daging kami yang begitu sangat kuat membawa kami ke dalam dosa. Kini kami mengerti bahwa Engkau telah mati dan bangkit bagi kami, mengubah identitas kami menjadi anak-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin.